Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sore hari ini kembali kita melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Setelah kita menunaikan ibadah salat asar secara berjamaah, lalu kita melakukan kembali kewajiban berikutnya. Kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jemaah sekalian, hari ini kita akan mencoba membahas satu tema yang sangat penting. Ya, dan salah satu tema yang paling penting dalam Islam tentang masalah akhlak. Di mana akhlak ini dapat mengantarkan seseorang bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi tentunya dengan akhlak yang mulia, bukan dengan akhlak yang jelek, yang tercela. Akhlak merupakan modal yang terbesar untuk bisa mendapatkan kebahagiaan selama di dunia dan di akhirat nanti. Kenapa saya katakan modal yang terbesar? Karena akhlak inilah yang mengatur hidup dan kehidupan manusia berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Bagaimana seorang manusia berinteraksi dengan penciptanya, itu butuh akhlak. Bagaimana seorang manusia berinteraksi dengan sesama makhluk, itu juga butuh akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah perangai, kepribadian, watak, tabiat, perbuatan-perbuatan yang memang sudah diperintahkan oleh Allah untuk kita lakukan. Akhlak itu sekali lagi adalah adab, perangai, watak, tabiat, dan kepribadian seseorang. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena akhlak terbagi dua, ada akhlak yang baik dan akhlak yang tercela. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang terbaik, akhlak yang mulia. Dan akhlak merupakan perkara yang agung dan kedudukannya sangat tinggi dalam agama Islam ini. Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk memiliki akhlak yang mulia. Dan Rasul sudah mencontohkan dan Allah pun memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Bahkan Rasul belum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, belum diangkat di usia 40 tahun, beliau sudah terkenal dengan akhlaknya. Menjadi modal dalam berdakwah. Disebut oleh orang kafir Quraisy dengan istilah apa? Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang amanah, tidak berkhianat, tidak ingkar janji. Dan ini merupakan bagian dari akhlak yang mulia. Hasil dari akidah dan ibadah yang benar adalah akhlak. Hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Barang siapa yang akhlaknya masih tercela, masih buruk, masih jelek, perangainya, kepribadiannya, wataknya, tabiatnya, ternyata dia sombong, dia pelit, bakhil, ternyata dia orang yang riya, sum'ah, ujub, ternyata dia orang yang hasad, iri, dengki, dan lain-lain. Kalau ada seperti itu, berarti masih rusak akidah dan ibadahnya. Masih belum benar.
Karena akhlak itu hasil, kalau akidahnya benar, ibadahnya benar, ya insya Allah akhlak pun semakin baik. Output dari akidah dan ibadah yang benar. Dan bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam kitabnya bahwa, ya perkataan yang luar biasa yang beliau sampaikan. Apa kata beliau? Ad-din kulluhu khuluq. Agama ini semuanya adalah akhlak. Antum bicara apapun tentang agama ini tidak terlepas dari akhlak. Bicara akidah ada akhlaknya di situ. Bicara ibadah ada akhlaknya di situ. Bicara dari sisi keilmuan apapun, agama ini semuanya adalah akhlak. Barang siapa yang semakin mulia akhlaknya, maka akan semakin bagus agamanya. Barang siapa yang semakin mulia akhlaknya, maka semakin bagus agamanya. Ya, agama ini, agama Islam, semuanya adalah akhlak. Agama ini semuanya akhlak. Siapa yang mengunggulimu dalam masalah akhlak, berarti ia telah mengunggulimu dalam masalah agama. Kalah kita dengan orang lain. Karena akhlaknya lebih baik dibandingkan kita. Dan akhlak itu lebih baik dibandingkan kita, insya Allah hasil dari ilmu, hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Bahkan Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semua Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak. Akidah bagian dari akhlak. Ibadah bagian dari akhlak. Maksudnya apa? Akhlak yang mengatur tentang hubungan kita kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Dan akhlak yang mengatur hubungan kita dengan sesama makhluk. Khususnya kepada manusia. Ya, jadi kalau ada di antara kita ternyata akhlaknya masih tercela, masih buruk, masih jelek, maka itu diragukan akidahnya dan ibadahnya. Karena itu hasil. Semakin benar, semakin sahih akidah dan ibadah seseorang, pasti insya Allah akhlaknya semakin baik. Orangnya murah senyum, ya, orangnya mudah memaafkan, orangnya tidak mudah cepat emosional, tidak cepat marah, tidak cepat tersinggung. Orangnya suka membantu orang lain, orangnya tawadhu, ya, rendah hati. Orangnya adalah orang yang selamat orang lain dari lisannya. Dia tidak menggibah, tidak mencaci maki, tidak berkata kotor, tidak namimah, mengadu domba. Dia adalah orang-orang yang selalu membawa kesenangan kepada orang lain. Wajahnya berseri-seri, enak dilihat. Bergaul dengan dia adalah pergaulan yang sangat menyenangkan. Ada orang ya, mungkin ilmunya banyak, gelar-gelarnya pun juga sangat banyak, tapi nggak enak bergaul dengannya. Nah, ini ada berbahaya ini. Karena hasil dari ilmu kita semakin banyak, semakin tinggi, seharusnya bicara kita semakin enak, pergaulan kita semakin menyenangkan, makin banyak orang yang senang sama kita. Ketemu orang, Assalamualaikum. Kita jawab juga, orang mengucapkan salam, Waalaikumsalam warahmatullah. Kita berjabat tangan dengannya, ya. Kita bicara baik, sopan, elegan, menghormati, memuliakan tamu, memuliakan tetangga, dan lain-lain. Ini hasil dari iman dan ilmu yang kita miliki selama ini. Jangan casingnya doang. Kadang-kadang casingnya kayak ustadz atau bahkan ulama ya. Tapi kalau bicara, ya Allah kasar banget. Bicara tinggi sekali intonasinya. Tidak enak untuk didengar. Kasar, tinggi, dan sombong. Oh, berarti Anda masih punya masalah dengan akidah dan ibadah. Ya. Jadi jemaah sekalian, materi kita ini adalah bahagia di dunia dan di akhirat dengan sebab akhlak yang mulia yang menjadi salah satu sumber terbesar, modal terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan itu dunia dan akhirat, untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, kebaikan dan keberkahan. Ya, kita bicara masalah akidah, kita bicara masalah ibadah, kita bicara masalah-masalah yang lain. Tapi ketahuilah, itu semua adalah bagian dari akhlak. Akhlak itu luas. Apa bedanya akhlak dan adab? Bicara akhlak dan adab. Adab itu aturan-aturan yang ditentukan oleh syariat. Adab bertetangga, adab masuk masjid, adab membaca Quran, adab berhubungan dengan istri,
adab, aturan-aturan. Bagaimana masuk masjid, bagaimana keluar masjid, bagaimana adab berpakaian, ini aturan-aturan yang berkaitan dengan syariat. Adapun akhlak itu berbeda. Perangai kita loh, kepribadian kita, bicaranya kita, tindakan kita, perbuatan kita, itu akhlak namanya. Wataknya, tabiatnya. Ada orang yang tidak mau bertemu orang lain. Kenapa? Aduh, kalau ketemu dia tuh bicaranya selalu membongkar aib orang lain. Itu akhlaknya tercela. Kalau ketemu dia, mendingan kabur. Gak usah ketemu dia sama dia. Kenapa? Suka nyakitin hati. Berarti akhlaknya tercela. Mana hasil ngaji selama ini? Sebetulnya kalau kita akhlak itu baik, itu merupakan hasil ngaji kalau kita tuh berhasil. Ya. Jadi sekali lagi, ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Akhlak yang mulia inilah sifat dari para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul akhlaknya number one. Mereka orang bertakwa semua. Tanda-tanda orang itu bertakwa pasti akhlaknya baik. Bergaul dengan masyarakat, bergaul dengan tetangga, enak. Meskipun mungkin berbeda pemahaman kita dengan mereka, kita mengikuti sunnah, mereka masih mengikuti kebid'ahan. Tapi bukan berarti kita memutuskan tali persaudaraan. Tetap ketemu di masjid, salaman, gimana kabarnya Pak, sehat, ya? Gimana kesibukan hari ini, gimana keluarga, enak bicaranya tuh enak, meskipun pemahaman kita berbeda. Kita katakan mereka ini melakukan kebid'ahan, tapi tetap kita bergaul dengan enak. Bisa jadi mungkin dengan pergaulan kita yang baik ini meluluhkan hati mereka. Begitu banyak orang-orang kafir masuk Islam dengan sebab apa? Akhlaknya Rasulullah. Suka memberikan bantuan, suka memberikan perhatian, orangnya nggak sombong, orangnya tawadhu, selalu mengajak orang kepada akhirat, mengajak orang untuk beramal saleh. Ini kan akhlak. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Orang-orang bertakwa itu apa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa itu adalah orang yang pasti memiliki akidah yang benar, ibadah yang benar dan akhlak yang mulia. Apa yang mereka lakukan? Di antaranya adalah mereka suka menginfakkan hartanya ketika lapang dan sempit. Suka infak, sedekah, sana sini. Nggak bakhil, nggak kedekut, koret dan medit. Orang yang bakhil dan mereka ini kikir, itu akhlak yang tercela. Berarti salah ngajinya ini. Belum ada hasil. Dia mudah untuk berinfak ketika lapang maupun sempit. Dia mudah untuk meredam emosinya. Hasil dari ngaji itu dia mudah meredam amarahnya. Nggak mudah marah-marahan terus. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Apa ini? Baik jamaah maupun ustadznya. Kan itu bagian dari akhlak. Bukan marah itu tercela ya. Marah itu wajib bahkan kalau memang dibutuhkan. Dan marah kita niatnya karena Allah. Dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Nggak masalah marah. Cuman bukan marahan terus. Bahkan istiqomah. Marah kok istiqomah. Dan mudah memaafkan kesalahan manusia, mudah minta maaf. Ya, ini kan susah kan? Minta maaf susah, memaafkan susah. Sabar enggak? Sabar juga bagian dari akhlak. Ya, niat yang ikhlas bagian dari akhlak. Kita bicara akidah gak lepas dari akhlak, bicara ibadah gak lepas dari akhlak. Karena akhlak itu bagian yang berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Demikian. Jadi Allah memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, beliau memiliki akhlak yang luar biasa. Di antara akhlak yang mulia itu adalah jujur, sabar menghadapi cobaan, kemudian orangnya dermawan, suka bantu orang lain, dia berkata baik, berwajah ceria ketika bertemu ya, memuliakan tamu, kemudian dia bertaubat saat melakukan kesalahan, memaafkan orang lain, menyambung tali silaturahim yang terputus. Dia juga orangnya suka tabayyun, ya, cek dan recheck, nggak langsung percaya dengan ucapan orang lain, takut salah dalam memberikan penilaian, lemah lembut ketika berbicara dan lain-lain. Coba ya, masing-masing kita memiliki akhlak seperti ini. Apalagi orang tua kita nih. Orang tua kita melihat dan mendengar, katanya kita ngaji. Talimnya di mana? Di Masjid Blok M Square. Wah, banyak ustadznya, banyak kajiannya. Dan orang tua kita nggak tahu apa yang kita pelajari. Cuman merekanya tahu apa? Hasil ngaji ketika pulang ke rumah bagaimana dengan mereka interaksinya.
Ternyata setelah ngaji, lembut, ngomong sama orang tua, nggak kasar, sopan, elegan, suka bantu, ringan tangan. Maka orang tua tanya, kamu ngaji di mana? Ustadz kamu siapa? Tema kajiannya apa? Ibu pengen ikut dong. Kenapa? Ibu lihat kamu banyak perubahan, akhlaknya semakin baik. Padahal dia nggak paham apa yang kita pelajari. Cuma nanya karena melihat kita berubah perangainya, kepribadiannya, sikapnya, ucapannya. Itu dakwah sebetulnya. Antum nggak menyampaikan ini ayatnya, hadisnya, ini ayatnya, ini bantahan terhadap syubhat ini, bantahannya begini, begini, begini. Enggak. Tapi ketika orang melihat ya perangai kita, kepribadian kita, watak kita, tabiat kita, orang itu tersentuh dan akhirnya mereka bertanya, kamu ngaji di mana? Kenapa? Antum sekarang orangnya sabaran ya. Dulu antum orangnya emosional loh. Sekarang antum sabaran. Ya, orang yang suka sabar, kemudian orang yang suka ya membantu orang lain dan seterusnya. Itu sebetulnya sudah dakwah kepada mereka yang akhirnya mereka mencari tahu di mana antum ngajinya. Ya. Jadi jangan sampai akhlak yang buruk kita miliki ya. Nauzubillah min dzalik. Karena akhlak yang buruk itu keburukannya kembali kepada diri kita dan juga bisa kepada orang lain. Jadi kata Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa agama itu semuanya adalah akhlak. Barang siapa yang bisa ya lebih baik akhlaknya berarti dia semakin baik agamanya. Nah, pada kesempatan kali ini sebagaimana biasa setiap saya mengajar di sini selalu saya siapkan artikelnya. Artikel untuk memudahkan kita bisa mengetahui di mana letak keutamaannya. Berbahagia di dunia dan di akhirat dengan sebab akhlak yang mulia. Apa sih keutamaannya? Apa kelebihan akhlak yang mulia ini yang telah disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW? Yang akibatnya orang itu akan berbahagia dunia dan akhirat nanti. Maka saya akan postingkan. Silakan antum lihat di Telegram saya. Ya, aplikasi Telegram ya, bukan Instagram, Telegram. Saya posting sekarang. Ya, sudah. Saya cantumkan di sini ada 10 poin keutamaan akhlak yang mulia yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hasil ngaji kita tuh ini yang menjadikan kita mendapatkan surga, mendapatkan kemudahan di dunia, mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Selama kita udah ngaji kemanapun, berapa tahun pun kita mengaji, taklim di mana, banyak ilmunya, banyak baca kitabnya, dan panjang gelar-gelarnya. Selama tidak memiliki akhlak yang mulia, dianggap gagal. Hasil, ya, tinggi sekali ilmu ustadz itu. Banyak sekali ilmunya, pandai retorikanya. Coba lihat akhlaknya. Bagus sekali ulama itu, hafal Quran 30 juz, ribuan hadis, bagaimana akhlaknya? Nah, kalau akhlaknya sudah bagus, Masya Allah, berarti dia dengan izin Allah, dia terpilih untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan. Ya, gimana? Sudah dapat? Sudah baca? Oh iya, belum saya aktifkan data seluler. Udah di-post tapi belum diaktifkan data seluler. Ya nggak masuk lah. Gimana? Udah masuk? Udah masuk ya? Ya silakan ikhwan dan akhwat Bapak Ibu lihat di Telegram saya ya. Kita akan bahas satu persatu bagaimana tentang akhlak yang mulia ini yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Yang menentukan surga kita dan akhirat kita, menentukan dunia kita ya, kebahagiaan yang kita inginkan. Ya. Berbahagia dunia dan akhirat dengan sebab akhlakmu yang mulia. Pertama, kita baca di hadisnya bahwa banyak memasukkan manusia ke surga dengan sebab akhlak. Yang paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga dengan sebab takwa dan akhlak yang mulia. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akthar ma yudkhilun nas al-jannah. Rasul ditanya tentang perbuatan terbanyak, amal yang terbanyak yang memasukkan manusia ke dalam surga. Amal apakah itu? Maka beliau menjawab, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia.
Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Inilah penyebab terbanyak orang itu masuk surga. Orang bertakwa itu sudah include akhlaknya baik. Tapi Rasul menyebutkan kembali takwa juga dan akhlak yang mulia. Tanpa disebutkan akhlak pun, hanya takwa saja, itu sebetulnya sudah include, masuk dia. Orang bertakwa itu benar akidahnya, benar ibadahnya, dan benar akhlaknya. Orang bertakwa itu bukan orang sembarangan. Orang terpilih, gak semua manusia ini, kaum muslimin bertakwa semua. Yang selamat di akhirat hanya orang bertakwa. Yang lepas dari siksa kubur hanya orang bertakwa. Yang bahagia di dunia hanya orang bertakwa. Satu-satunya yang pasti bahagia dunia dan akhirat hanya orang bertakwa. Dan orang bertakwa jumlahnya sedikit. Meskipun kaum muslimin jumlahnya banyak. Tapi yang betul-betul bertakwa jumlahnya sedikit. Bukan hanya Nabi dan Rasul saja. Atau para ulama saja. Tapi sebetulnya bisa diraih oleh siapa saja. Asalkan dia memang memiliki iman, ilmu, dan amal yang benar. Akidahnya, ibadahnya benar. Akhlaknya pun benar. Dan dia minta kepada Allah. Dia anugerahkan ketakwaan. Allah jadikan dia orang bertakwa. Ya, di hadis ini disebutkan bahwa amal yang paling banyak, penyebab terbanyak, orang itu masuk ke dalam surga disebabkan ketakwaan. Ya, dia mengerjakan semua perintah, bahkan yang sunnah-sunnah pun, ibadah sunnah dia kerjakan. Dia menjauhi semua larangan, yang haram-haram pun pasti dia tinggalkan. Dan dia pun memiliki husnul khuluq, akhlak yang mulia. Ini keutamaan pertama. Penyebab terbanyak masuk surga karena takwa dan akhlak yang mulia. Bagaimana kita tidak mau melakukannya? Karena kita semua ingin masuk surga. Berarti ini target kita ini. Target kita di dunia sampai masuk ke surga. Dengan sebab takwa dan akhlak yang mulia. Maka kita mati-matian selama di dunia ini untuk menjadi orang bertakwa. Kita berusaha maksimal untuk memiliki akhlak yang mulia. Jangan kasar. Jangan keras. Jangan arogan. Jangan hasad, iri, dengki, dendam, segala macam. Ini penyakit hati semuanya. Atau mungkin dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan dosa. Agama ini semuanya akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluqun. Agama ini semuanya akhlak. Bicara apapun tidak akan lepas dari akhlak. Sekali lagi, hubungan tentang hablum minallah dan hablum minan nas itu berkaitan tentang akhlak. Ya. Baik, yang kedua. Berbahagia dunia dan akhirat dengan sebab akhlakmu yang mulia, yaitu akan dihindarkan dari siksa api neraka. Orang itu terhindar dari siksa api neraka, ternyata sebabnya adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Kata Nabi SAW, hurrima 'alan nar, neraka itu diharamkan atas semua orang yang gampang bergaul. Dia lembut, mudah berurusan dengannya, dan dekat dengan orang lain. Neraka diharamkan bagi orang-orang seperti ini. Ya pasti akidahnya juga benar. Akhlak yang baik itu nggak mungkin melakukan kesyirikan. Akhlak yang baik itu nggak mungkin melakukan kebid'ahan. Akhlak yang baik itu nggak mungkin melakukan kemunafikan. Orang yang akhlak yang baik pasti dia bertauhid. Orang yang akhlaknya baik pasti dia mengikuti sunnah. Kalau orang yang akhlaknya baik pasti dia jauh dari sifat-sifat kemunafikan. Karena hatinya bersih, hatinya suci, hatinya qalbun salim. Itu orang yang punya akhlak yang mulia. Kalau ada di antara kaum muslimin, ya mohon maaf ternyata dia masih melakukan kesyirikan, kebid'ahan dan kemunafikan, berarti dia akhlaknya gagal. Berarti hatinya kotor atau berpenyakit. Ya, jadi di sini kita lihat Rasul menyebutkan sedikit tentang contoh akhlak, contoh perangai, tabiat, perangai gimana perbuatan-perbuatan kita berkaitan dengan hablum minan nas. Yaitu neraka diharamkan atas semua orang yang gampang bergaul. Coba kita seperti ini enggak? Gampang bergaul dengan siapa saja, ya orang merasa nyaman ketika bicara dengan kita. Kayaknya enggak pengen pisah gitu loh. Kita suka bicara dengan mereka dari hati ke hati, banyak orang curhat kepada kita, ya. Karena kita lemah lembut, mudah berurusan ketika hutang juga bayar, mudah juga memberikan bantuan kepada orang lain dan dekat dengan orang lain. Jangankan orang Muslim, yang kafir saja suka sama kita. Karena orang lihat perangainya baik. Orang nggak takut sama kita.
Tapi ada orang yang, wah ada dia tuh, mendingan kabur. Ah, ada dia tuh datang, kabur aja deh, nggak enak. Dia suka menjelek-jelekkan orang, suka menggibah, suka mencaci maki orang, suka membongkar aib orang. Nauzubillah min dzalik. Lisannya tajam, lebih tajam dibandingkan pedang terhunus. Ya orang seperti ini berarti gagal ngajinya. Kalau dia ngaji, itu pun kalau dia ngaji, mungkin juga dia nggak ngaji sama sekali. Rasul mencontohkan yang nggak muluk-muluk ya. Misalnya dia bangun malam tahajud setiap hari, puasa sunnah segala macam. Enggak, hanya ini saja. Neraka diharamkan atas orang yang gampang bergaul. Dia lemah lembut, mudah berurusan dengannya, dan dekat dengan orang lain. Terutama yang pertama kali dia berbuat baik kepada siapa? Keluarganya sendiri, sebelum ke orang lain. Nih seorang suami, coba tanya sama istrinya, gimana suami? Hasil ngajinya ketahuan di situ. Wah suami saya itu orangnya lemah lembut Pak Ustadz, orangnya ramah, ya, orangnya yang enak itu bergaul dengannya, bicara juga enak, ya, orangnya romantis, orangnya harmonis kali rumah tangga kita ini, orangnya begini, orang yang paling baik dengan anggota keluarganya, anaknya juga senang dengan bapaknya, anaknya senang dengan ibunya, karena ibunya itu kalau di rumah tangga itu enak bicaranya, jangankan orang lain, anaknya nempel terus. Bukan gara-gara dia anak, tapi memang kepribadiannya itu enak. Orang yang punya kepribadian yang bagus, siapa saja suka dekat dengannya. Kalau berbicara, bertambahlah iman. Kalau berbicara, ingat akhirat. Kalau berbicara, menjadikan orang itu tersentuh, terharu, bahkan bisa meneteskan air mata. Siapa yang gak suka dengan orang seperti ini? Timbul rasa takut kepada Allah. Kalau dia berbicara itu enak. Retorikanya bagus. Dan dia pun memang orang yang mengamalkan Islam secara benar. Ya. Jadi di sini Rasul mencontohkan beberapa saja, enggak banyak. Ini saja sudah menjadi sebab orang itu akan terhindar dari siksa neraka. Tapi sekali lagi ya, bukan ini saja, barangkali orang kafir juga begini Pak Ustadz. Nah, nanti ada pertanyaan begitu tuh. Nanti orang kafir juga tuh lemah lembut mereka. Tetangga saya tuh lemah lembut, bicaranya sopan, mudah bergaul, suka bantu orang, segala macam. Ya, tapi mereka kafir Pak Ustadz. Apakah mereka diharamkan dari neraka? Ya tidak. Mereka itulah orang yang akhlaknya paling buruk. Kenapa? Melakukan kesyirikan. Akhlak itu bukan cuma gampang bergaul. Akhlak itu adalah dia akan mentauhidkan Allah. Tauhid itu bagian dari akhlak. Bukankah Rasul mengatakan sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Mereka tidak mentauhidkan Allah, tidak mengesahkan Allah, melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, berarti akhlaknya tercela. Berkaitan akhlak dia dengan penciptanya. Begitu ya. Ini kan kita bicara contoh tadi nomor 2, akhlak kepada sesama manusia kan. Tapi bagaimana akhlak dia dengan pencipta? Ternyata dia kufur, berarti akhlaknya rusak. Itu menjadikan sebab dia mendapatkan siksa kubur dan siksa neraka. Ya, mungkin kan teman kita ada yang kafir ya, lalu kita merasa nyaman gitu bergaul dengan dia. Ya mungkin ada beberapa sifat-sifat mereka yang baik, bisa jadi seperti itu. Tetapi ketahuilah tidak semua sifat-sifat mereka itu baik. Sama seperti kita kan, tidak semua juga sifat-sifat kita baik. Akhlak kita ini bukan 1 sampai 100, dari A sampai Z semuanya bagus, enggak juga. Mungkin ada yang baik, ada juga yang tidak. Tapi kalau berkaitan dengan akhlak kepada Allah, jangan satu pun ada nilai keburukan. Nah, kalau orang kafir pasti buruk semua. Ketika berkaitan dengan penciptanya, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan akhlak mereka kepada Rasulullah bagaimana? Mereka pun tidak beriman, maka mereka tidak memiliki. Jangan pernah mengatakan bahwa orang kafir itu memiliki akhlak yang mulia. Ada beberapa akhlak mereka yang mulia, tapi jangan katakan semua akhlak mereka mulia. Karena akhlak mereka kepada Allah rusak. Akhlak mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rusak. Nah seperti itu ya. Baik, yang ketiga. Yang ketiga, berbahagia dunia dan akhirat dengan akhlakmu yang mulia adalah mendapatkan rumah tertinggi di sorga. Rumah tertinggi di sorga. Kita tahu sorga tertinggi namanya sorga Firdaus. Sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi, paling tengah, paling indah, paling nikmat.
Ya. Dan di sana akan dibangun rumah tertinggi di sorga. Bagi siapa? Kata Nabi SAW, ana za'imun. Aku menjamin sebuah rumah di sorga yang tertinggi bagi orang yang mulia akhlaknya. Jadi kita jangan sombong dulu nih. Akidah kita sahih. Wah, tidak ada kesyirikan. Ibadah kita mengikuti sunnah. Masya Allah. Tapi akhlaknya banyak korban-korban berjatuhan. Mohon maaf. Yang ngaji maupun yang belum ngaji. Biasanya itu di mana? Di akhlak. Korban-korban berjatuhan. Yang udah ngaji 5 tahun, udah 10 tahun, udah 20 tahun. Atau mungkin ustadznya juga. Kebanyakan jatuh di akhlak. Dosa mereka kebanyakan di akhlak. Karena mereka udah paham tentang tauhid. Udah belajar kitab tauhid segala macam. Mereka udah belajar bagaimana ibadah mengikuti sunnah Rasul. Paham mereka. Tapi akhlaknya, tabiatnya, perangainya, wataknya, perbuatannya. Nah itu kadang-kadang jatuh di situ. Tidak nyaman, tidak bagus. Tidak sesuai dengan contoh Rasul. Kita ittiba kepada sunnah, ittiba kepada Rasul itu bukan hanya tauhid dan ibadah saja. Katanya ngikutin sunnah. Katanya ngikutin manhaj salaf. Kita mengikuti Rasul, sunnah hanya ada sunnah para sahabatnya. Juga mengikuti bagaimana akhlak mereka. Dan itu sangat penting. Untuk mengukur keberhasilan kita dalam memahami dan mengamalkan agama. Keberhasilan untuk orang lain tertarik simpati dengan apa yang kita pahami. Kita pahami cara beragama seperti ini. Tapi kemudian orang nggak tahu akidah kita, orang nggak tahu ibadah kita. Ketika ketemu sama orang, pertama kali orang lihat apa? Akhlak dulu. Gimana dia bicara? Gimana ramah atau tidak? Senyum atau tidak? Salaman atau tidak? Itu dulu kan. Orang nggak kenal siapa kita misalnya. Ternyata kalau kita sudah dari awal saja sudah menyenangkan hati orang lain, itu tersentuh hatinya. Orang ini baik, ramah. Ya, bahkan dia mau untuk menjawab pertanyaan saya. Dia mau begini, dia mau begini. Enak, orangnya gampang bergaul. Itu satu poin bagi kita masuk kepada hatinya. Setelah itu kita ajak dia ngaji mungkin akan lebih mudah. Orang tua di rumah juga sangat senang. Gak sia-sia kamu ngaji. Ternyata kenapa? Kamu semakin berbakti pada orang tua. Semakin menyenangkan, membahagiakan orang tua. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dan lain-lain. Kalau begitu ngaji terus deh. Ada ongkos enggak? Ini ongkos dari orang tua ini 1 juta. Masya Allah. Buat ngaji dong 1 juta ya. Kenapa? Karena saking senangnya anak itu memiliki akhlak yang mulia. Padahal ongkos ke Blok M Square cuma 50.000 sebetulnya. Pernah gak sih begitu? Pernah gak begitu 1 juta? Ya enggak pernah ya. Karena uang antum lebih banyak ternyata dibandingkan orang tua. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik, mendapatkan rumah tertinggi di sorga ya. Karena gara-gara akhlak. Yang keempat, dengan sebab akhlak ini, bahagia dunia akhirat, apa? Dicintai oleh Allah. Allah mencintai hambanya. Kata Nabi SAW, innallaha karimun yuhibbul karam. Sesungguhnya Allah itu maha karim, maha dermawan, mencintai kedermawanan dan akhlak-akhlak yang mulia. Dan dia, Allah membenci akhlak yang rendah dan hina. Allah mencintai orang-orang seperti ini. Coba, kalau kita ingin bersabar, bagaimana bisa bersabar kalau akhlak kita buruk? Sabar itu kan bagian dari akhlak. Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Tanda-tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, Allah berikan dia ujian. Allah berikan dia cobaan. Itu tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Karena Allah ingin menggugurkan dosanya, mengangkat derajatnya, ya, memberikan pahala tanpa batas kepadanya. Karena dia menyikapi musibah dengan benar, yaitu sabar, sabar, dan sabar. Dan sabar itu bagian dari akhlak. Siapa orang yang paling sabar di muka bumi ini? Para nabi dan rasul. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan yang ketiga, sabar menyikapi ujian dan cobaan. Selama hidup sampai mati, kita melakukan 3 kesabaran ini. Sabar untuk taat kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan dan dosa apapun. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. 3 bentuk kesabaran ini tidak bisa kita miliki tanpa akhlak yang mulia. Iya, karena sabar itu merupakan bagian dari akhlak ya.
Jadi kita bisa sabar menghadapi misalnya sakit, musibah apapun yang terjadi ya. Ya, maka dibutuhkan kesabaran. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, bahwa mereka itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu kata Allah mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan hidayah akibat dari sabar, mendapatkan pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar sajalah yang mereka mendapatkan pahala tanpa batas. Tidak ada yang tahu seberapa besar pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Sabar bagian dari apa? Akhlak. Untuk istiqomah butuh kesabaran, untuk ikhlas butuh kesabaran. Untuk tawakal butuh kesabaran. Untuk duduk seperti ini sampai selesai kajian butuh kesabaran. Modal kita sabar. Dan sabar itu bagian dari akhlak. Kalau nggak sabar-sabar rumah tangga juga bubar. Karena rumah tangga juga ada permasalahan kan. Suami begini, istri begini, suami begini, istri begini. Ya, kita bersabar menghadapi kelemahan dan kekurangan pasangan masing-masing. Jadi sabar itu modal terbesar. Dan untuk bisa sabar, kita butuh keyakinan. Dengan yakin, semakin yakin dengan Allah dan Rasul, semakin yakin dengan Islam, berdasarkan ilmu tentunya, maka orang itu mudah untuk bersabar. Dengan dia bisa bersabar, dan semakin baik tingkat kualitas kesabarannya, maka dia pun semakin mudah untuk beriman dan beramal saleh. Semakin dia beriman, beramal saleh, semakin banyak ya amal saleh yang dilakukan, semakin bagus kualitas imannya, maka Allah pun memberikan rahmat kepadanya berupa ampunan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita yang sangat sedikit, dosa kita sangat banyak. Masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bersabar. Sabar dalam apa? Iman dan amal soleh. Dan menjauhi segala dosa dan kemaksiatan dan menghadapi ujian dan cobaan. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran ya, Inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Pada hari ini kata Allah, nanti di akhirat Allah akan berfirman demikian. Pada hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka berupa sorga. Nanti di akhirat seperti itu. Aku akan berikan balasan kepada mereka berupa sorga. Disebabkan oleh kesabaran mereka selama di dunia. Itu Allah sebutkan di surah apa? Ada yang tahu? Ada hadiah nggak sih? Nggak ada ya? Kunci mobil juga nggak ada di sini. Ya udah deh, langsung aja deh. Di surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 111. Ya. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 111 ya. Allah menyebutkan bahwa sesungguhnya hari ini aku akan berikan balasan kepada mereka berupa sorga nanti di akhirat seperti itu. Disebabkan oleh apa? Allah berikan berupa sorga, itu rahmat kan? Aku berikan kepada mereka berupa sorga. Berarti kan rahmat, terpilih dia mendapatkan rahmat. Tapi kan ada sebab dia mendapatkan rahmat Allah itu dengan sorga. Apa sebabnya? Disebabkan bima sobaru. Kata Allah, dengan sebab kesabaran mereka selama di dunia. Sabar dalam 3 bentuk tadi. Sabar dalam taat kepada Allah dan Rasul. Sabar menjauhi maksiat dari Allah dan Rasul. Ya, yang dilarang-larang itu dijauhi semua. Yang ketiga, sabar ya, menghadapi ujian dan cobaan. Dan ternyata sabar itu akhlak. Gimana tuh? Jadi kuncinya di situ ternyata. Masuk surga dengan sebab sabar. Sabar itu akhlak. Terhindar dari neraka dengan sebab kesabaran dia. Menjauhi semua dosa dan kemaksiatan. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan adalah sabar bagian dari akhlak. Makanya agama ini semuanya itu sabar. Apa maksudnya semua ini adalah akhlak. Ad-din kulluhu khuluqun. Agama ini semuanya adalah akhlak. Dan modal terbesar adalah sabar. Dan sabar nggak bisa tanpa keyakinan. Makanya Rasulullah SAW selama 13 tahun dakwah di kota Mekah. Apa yang beliau ajarkan? Haji umroh belum ada. Puasa Ramadan belum ada.
Idul Fitri, Idul Adha, nggak ada. Penyembelihan hewan kurban, nggak ada. Sholat tarawih, belum ada. 5 waktu saja sholat berada di akhir-akhir menjelang hijrah ke Madinah. 13 tahun. Apa itu? Rasul menguatkan akidahnya, tauhidnya para sahabat. Untuk meyakinkan mereka bahwa surga itu ada, neraka itu ada, hari akhir itu ada, siksa kubur itu ada. Dikuatkan iman, ditingkatkan keyakinan. Akhirnya para sahabat karena udah kuat tingkat keyakinannya, akhirnya mereka bersabar untuk taat, bersabar menjauhi maksiat, bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Karena yakinnya udah diperoleh, yakin udah tertancap di sini. Apapun yang terjadi, dunia itu diletakkan di bawah telapak kaki mereka. Tidak ada kemuliaan dunia dalam pandangan mereka. Karena mereka yakin bahwa surga, akhir itu segala-galanya. Dunia bukan tujuan. Yakinnya itu menjadikan mereka bisa sabar. Dan sabar itu akhlak. Dan yakin juga akhlak. Mau kemana kita bicaranya? Sabar bagian dari akhlak, perangai, kepribadian, tabiat, watak. Ya, yang dimiliki oleh seseorang. Dia yakin, itu kan akhlak. Dia sabar, itu kan akhlak. Dan itu modal terbesar. Modal terbesar yakin. Dengan yakin bisa sabar. Rasul mendakwahi selama 13 tahun khususnya ya di kota Makkah itu menguatkan tingkat keyakinan akan adanya kehidupan alam akhirat. Kalau udah yakin dengan akhirat, dunia itu kecil sekali bagi para sahabat. Makanya mereka tidak cinta dunia. Tapi mereka ya bukan terlarang untuk mencari dunia ya. Ya, akhirnya mereka bisa bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Digoncang dengan begitu banyak ujian, cobaan, musibah, bencana, malapetaka, tapi mereka tetap bersabar. Kenapa? Karena yakinnya udah ada. Yakinnya udah ada, maka bisa bersabar sampai tingkat maksimal. Nah, kalau kita yakinnya belum ada. Tingkat keyakinan kita belum ada, Pak Ustadz, kalau anak keluar dari pekerjaan ini, nanti makan apa istri anak-anak? Nah, ini kan antum kerja di tempat yang haram. Keluar, nanti gimana Ustadz? Nanti gimana? Yakin, belum yakin kan? Makanya karena belum yakin, dia nggak bisa bersabar, nggak bisa memiliki akhlak yang mulia. Orang yang yakin kepada Allah itu dia siap untuk diatur hidup dan kehidupannya oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya pasti mulia. Orang yang yakin pasti dia bertauhid. Orang yang yakin bersabar pasti dia ibadahnya semakin dahsyat luar biasa. Ya, bagaimana bisa sholat 2 rakaat? Utsman bin Affan ya, ini kayaknya sholatnya antum nih. Utsman bin Affan radhiyallahu an salat malamnya cuma 2 rakaat tapi selesai 30 juz. Kayaknya salatnya antum nih. Benar gak sih? Kan nanya. Berprasangka baik kan? Karena kamu gak boleh suuzon sama antum ya. Kayaknya mirip-mirip lah, beda-beda tipis lah ya. 2 rakaat selesai 30 juz setelah Isya berjamaah. Kenapa bisa sabar berdiri lama-lama? Emang gak capek? Capek. Sampai menjelang subuh baru selesai itu 30 juz. 2 rakaat saja. Kenapa? Karena sabar. Kenapa sabar? Karena yakin. Sabar dan yakin bagian dari akhlak. Kalau gak yakin gak mungkin. Ngapain mendingan tidur. Itu bisa melejitkan ibadah seseorang. Kalau dia memiliki tingkat keyakinan yang menghasilkan output sabar. Sabar adalah bagian dari akhlak. Yuk, kita kuatkan keyakinan kita ini. Kalau nggak yakin, nggak mau antum duduk di sini mendengarkan kajian, ngapain? Tapi karena kita yakin bahwa ini perintah yang wajib dan kita yakin bahwa ini merupakan modal untuk bisa memahami agama. Kita yakin bahwa ini adalah jalan yang akan memudahkan kita masuk ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu, dia tempuh perjalanan yang dekat maupun jauh, ikhlas karena Allah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini kan memotivasi kita. Akhirnya datanglah di sini untuk mendengarkan kajian. Kenapa? Karena yakin dengan hadis itu. Yakin dengan keutamaan. Akhirnya kita mau datang mendengarkan. Yakin dengan keutamaan-keutamaan majelis ilmu. Akhirnya kita mau duduk sampai selesai. Meskipun ngantuk ya. Kenapa ngantuk? Karena antum barangkali capek tahajud tadi malam. Betul nggak sih?
Ya, nggak banyak sih Pak Ustadz, mirip-mirip seperti Khalifah Utsman tadi lah. Ya. Tidurnya apa tahajudnya seperti itu. Ya, taib. Yang keberapa sekarang? Yang kelima ya. Yang kelima, berbahagia dunia dan akhirat dengan sebab akhlak yang mulia. Kenapa? Karena orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang paling dicintai Rasulullah SAW dan nanti akan bersama beliau di sorga Firdaus. Salah satu sebab bisa bersama beliau di sorga Firdaus. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, ingat kalimatnya ya, yang paling, bukan sekedar aku mencintai si fulan, bukan. Yang paling aku cintai di antara hamba-hamba Allah ini, dan juga paling dekat denganku, duduknya di majlis Rasulullah nanti, di akhirat. Siapa mereka? Adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Itulah orang yang paling Rasul cintai dan paling dekat duduknya di majlis beliau nanti di akhirat. Di mana? Di sorga. Beliau ada di mana? Sorga Firdaus. Berarti orang itu juga ada di mana? Ada juga di sorga Firdaus. Bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini nggak memotivasi kita? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling dekat duduknya denganku. Sama-sama berada di sorga Firdaus. Apa nggak bahagia ini? Makanya kita berlomba-lomba ini. Mati-matian untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Karena kebahagiaannya dunia sampai ke akhirat. Ada orang masuk surga, ya, dari kaum muslimin masuk surga, masuk surga, masuk surga, masuk surga. Tapi orang yang paling aku cintai, Rasulullah mengatakan bahwa inna min ahabbikum, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya denganku nanti pada hari kiamat, sama-sama di surga Firdaus, orang yang paling baik akhlaknya. Buktikan kalau kita ngajinya sudah benar. Buktikan bahwa kita taklimnya sudah dengan memiliki pemahaman yang benar. Akhlak kita mulia, jangan dendam. Ada orang seperti ini, dendam saya. Ya, saya balas dia. Dendam sama siapa antum? Dendam sama orang tua. Sama orang tua dendam. Orang tua salah apa? Oh, mungkin punya kesalahan. Ya, tapi kan sudahlah, kita maafkan. Masa sama orang tua dendam? Dibalas keburukan orang tua? Ya, nah orang tua juga manusia biasa kan. Nggak mungkin mereka nggak punya kesalahan. Andai kata anak itu dendam sama orang tua, dia balas. Ketika orang tua sudah tua, renta, ya nggak punya kemampuan, segala macam ya. Akhirnya anak itu pun dendam, tidak memberikan baktinya, tidak memberikan perhatiannya, bahkan tidak memberikan uangnya untuk orang tua yang sudah dekat ke alam kubur. Misalnya seperti itu. Dan itu terjadi. Karena akhlaknya buruk, akhlaknya tercela. Meskipun sudah berjilbab, meskipun sudah berjenggot, belum tentu akhlaknya mulia. Akhlak itu nomor satu dalam Islam. Yang mengatur tauhidnya, yang mengatur ibadahnya, yang mengatur perangai, kepribadian, tabiat, perbuatan-perbuatan yang baik. Akhlak yang mulia ini. Karena akhlak mulia, akhlak itu berkaitan dengan hablum minallah dan hablum minan nas. Bukan saja menyenangkan manusia, menyenangkan makhluk yang lain. Bahkan akhlak kepada hewan pun diatur. Nggak boleh kita zolim kepada hewan kan? Itu namanya apa? Akhlak. Rasul mengatakan ada orang yang disiksa di neraka. Gara-gara apa? Ada kucing yang dikurung, nggak dikasih makan. Akhirnya kucing itu mati. Akibatnya apa? Dia disiksa di neraka. Gara-gara dia mengurung kucing tersebut, tidak bisa dia mencari makan. Akhlak kepada hewan jelek. Babi dan anjing nih. Kan kita nggak mungkin makan babi dan anjing. Boleh nggak kita berbuat zalim kepada mereka? Berbuat zalim terlempar kita. Nggak boleh. Kezaliman kecuali kalau mereka mengganggu kita. Kata Fudail bin Iyad, kita dilarang, kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ulama besar di zaman tabi'in. Kita dilarang untuk menzalimi babi dan anjing. Lalu kenapa kalian menzalimi sesama orang-orang beriman? Babi dan anjing saja tidak boleh kita zalimi. Kenapa kita menyakiti orang-orang beriman? Kita rusak kehormatan mereka, kita tuduh-tuduh mereka. Ya, bayangkan permisalan yang beliau sebutkan itu. Anjing dan babi saja nggak boleh kita zalimi.
Apalagi orang-orang beriman, apalagi dia ustadz, apalagi dia ulama, orang yang dekat kepada Allah, dosanya semakin banyak. Dan dosa zalim akan dibalas di dunia, tunai, cash, dan kontan. Ya, baik. Kita masuk yang ke-6 ya. Berbahagia di dunia dan akhirat dengan sebab akhlakmu yang mulia, yaitu dapat memperberat timbangan amal. Ya, akhlak itu yang baik dapat memperberat timbangan amal. Kata Nabi SAW, "Ma syai'un athqal fil mizan." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti di hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Ditimbangnya amal, dan yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Allahu Akbar walillahil hamd. Dan sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berbuat dan berkata keji. Dan sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang melakukan puasa dan sholat. Ya, ingat kalimatnya, bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin nanti di hari kiamat dibandingkan akhlak yang mulia. Kita pengen nanti dihisab dengan hisab yang mudah. Kita ingin ketika ditimbang nanti dengan timbangan yang berat kebaikan-kebaikan kita. Ternyata untuk ditimbangnya kebaikan, mizan, pada hari setelah penghisapan, lalu diberikan buku catatan amal, belum selesai, akan ditimbang lagi amal kita, amal keburukan dan amal kebaikan. Dan amal kebaikan yang paling berat adalah akhlak yang mulia, luar biasa. Setiap manusia memiliki ya kebaikan-kebaikan, tapi yang paling berat ketika ditimbangnya amal kebaikan ini adalah akhlak yang mulia. Lalu gimana kita nggak termotivasi? Sekali lagi ya, akhlak mulia itu artinya orang yang memiliki kepribadian yang bagus. Rasulullah contoh kita, qudwah hasanah kita, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu contoh terbaik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, keselamatan nanti di akhirat. Contoh Rasulullah, contohnya bukan hanya akidah dan ibadahnya saja, salah itu. Manhaj salaf yang dicontoh apa? Cuma akidah dan ibadah, salah. Akhlaknya juga. Justru agama ini semuanya adalah akhlak, kata Imam Ibnul Qayyim. Ibadah itu bagian dari akhlak. Akidah itu bagian dari akhlak. Semua agama ini adalah akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluqun, kata Imam Ibnul Qayyim. Agama ini semuanya akhlak. Berkaitan dengan akhlak. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, mari ya. Kita sama-sama ini, kerabat kita, tetangga kita tuh senang sama kita. Karena kita mudah bergaul. Assalamualaikum Bu, Pak, gimana kabarnya, sehat? Tetangga samping rumah kita ya. Ya, kita mungkin belum pernah menyampaikan dakwah sunnah kepada mereka. Dan mereka pun tidak tahu apa itu mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Tapi yang mereka lihat adalah ketika kita melewati rumahnya dan mereka di depan kita pun depan mereka. Yang mereka lihat pertama kali apa? Kita menyapa mereka atau tidak. Itu yang mereka tahu, orangnya baik apa enggak. Mereka lihat pertama kali bagaimana kita berinteraksi dulu dengan masyarakat. Jangan sampai mereka itu serem dengan kita. Tuh, ada yang ngaji tuh. Tuh isbal, celananya tuh. Enggak ya, mungkin begitu, macam-macam kan kalimatnya. Itu kelompok itu tuh, yang bibi tuh. Yang belakangnya ada bibinya itu. Iya, ini kelompok dia tuh, dia kelompok itu tuh, dia keras ekstrim. Keras apanya? Kita bicara lemah lembut, luluh hatinya insya Allah. Mereka sudah dengar dulu dari orang lain kan, langsung suuzon. Karena memang mereka salah mendapatkan info. Kita lawan info yang salah itu dengan kelembutan. Luluh hatinya, loh katanya keras, katanya ekstrim, katanya fundamentalis, katanya teroris, katanya ini dan itu. Lalu kita tunjukkan akhlak yang mulia, luluh dia, ternyata baik kok. Suka bantu-bantu kita juga, orangnya nggak emosional, orangnya lemah lembut, orangnya mudah bergaul, mukanya berseri-seri, mengucapkan salam kepada saya. Hablum minan nasnya baik. Akhirnya kita mudah dengan izin Allah ya, menarik dia, mengajak dia untuk bisa dekat kepada cara beragama yang benar. Ya. Yang ketujuh, ini luar biasa juga ini. Saya tidak dapatkan keutamaan-keutamaan yang lebih dahsyat ya dibandingkan akhlak yang mulia ini. Coba antum perhatikan 1 sampai 10 di Telegram ini. Luar biasa semua ini.
Ya, yang ketujuh, meraih derajat orang yang sholat, berpuasa dan membaca Al-Quran. Orang itu nggak sholat sunnah, sholat wajib pasti ya. Sholat sunnah dia nggak banyak. Dia pun nggak puasa sunnah yang banyak. Dia pun baca Quran juga cuma sedikit. Tapi lihat, sesungguhnya kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal mu'min la yudriku bihusnil khuluqih. Sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik akan mencapai derajat orang yang senantiasa sholat di malam hari dan puasa pada siang hari. Apakah kita tiap hari sholat malam? Apakah kita tiap hari berpuasa sunnah? Enggak kan? Puasa sunnah cuma paling juga Senin Kemis. Ya, sholat malam ya kadang bangun kadang tidak. Lebih banyak ya tidaknya. Subuh juga kadang-kadang kesiangan barangkali. Tapi dilihat di sini, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik, akhlaknya yang baik akan mencapai derajat orang yang senantiasa selalu sholat di malam hari dan senantiasa selalu puasa pada siang hari. Apa ini kurang keutamaannya? Meskipun mungkin nggak kebangun kita, punya niat sih, koleksi niat tiap malam. Kan udah niat Pak Ustadz, memang sih niat kecatat juga ya. Ya tapi kalau levelnya antum sih di sini bangun lah. Ya itu kan di orang sono sana yang nggak bangun ya. Di luar masjid sana. Kok di sini sih bangun semua jam 2 malam bangun kencing. Habis itu? Jam 2 bangun kencing. Habis itu? Oh enggak tidur lagi dong. Levelnya antum mungkin perkiraan ana berwudu. Habis itu sholat. Ya enggak? Betul? Mau bilang iya takut ria. Mau bilang enggak memang kagak. Serba salah ya. Ya, taib. Jadi sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlak yang baik itu mencapai derajat orang yang senantiasa sholat di malam hari. Ya kita kan nggak bisa mungkin tiap hari bangun malam karena mungkin capek juga kerja dan lain-lain ya. Nggak bisa juga tiap hari berpuasa sunnah. Tapi dengan akhlak itu sudah include, mencakup ini. Mencapai derajatnya itu loh. Subhanallah. Kemudian hadis di bawahnya lagi kita baca. Seorang muslim yang telah berakhlak baik akan mendapatkan pahala seperti derajatnya orang-orang yang berpuasa, menegakkan sholat, dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan akhlaknya saja, ternyata bisa ini mendapatkan. Barangkali puasanya nggak ada, atau mungkin nggak banyak. Baca Quran juga nggak banyak. Sholat sunnah juga nggak banyak. Tapi dengan adanya akhlak yang mulia ini, subhanallah, dia mendapatkan pahala seperti orang yang sholat. Seperti orang yang berpuasa, seperti orang yang membaca Quran. Apa kurang ini? Saya tidak pernah mendapatkan keutamaan seperti ini, dahsyatnya. Makanya kita katakan berbahagialah orang-orang yang bisa memiliki akhlak yang mulia. Ya, karena dia bisa mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Coba sebutkan amal-amal yang lain yang seperti ini, ada enggak? Dengan akhlak saja, dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan derajatnya orang yang sholat. Kita tahu kan ibadah yang paling besar apa? Paling utama dalam Islam, sholat. Tapi ternyata dengan akhlak, dia mendapatkan juga seperti sholat. Seperti orang yang berpuasa. Tambah lagi seperti orang baca Quran. 3 sekaligus. Ya Allah. Kenapa kita tidak berlomba-lomba untuk mengerjakan ini? Kenapa kita fokusnya kepada hal-hal yang lain saja? Ya. Kemudian yang ke-8 ya, kita percepat. Berbahagialah ya ketika orang itu bisa memiliki akhlak yang mulia di surga dan di akhirat dia berbahagia, yaitu dianggap sebagai mukmin yang paling sempurna imannya. Mukmin yang paling sempurna imannya, tauhidnya, imannya, akidahnya. Siapa mereka? Apakah sekedar tidak melakukan kesyirikan? Ya, kita semua di sini insya Allah tidak melakukan kesyirikan. Kita semua di sini tidak menyembah kepada selain Allah. Kita di sini tidak melakukan doa-doa kepada selain Allah. Insya Allah kita semua di sini bertauhid. Tapi di antara kita siapakah orang yang paling bagus tauhidnya, yang paling bagus imannya? Kata Rasulullah, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya. Iman itu berkaitan dengan akidah. Iman itu berkaitan dengan tauhid. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, tauhidnya adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Kita jangan tertipu dengan penampilan kita atau orang lain. Wah, tampilannya kayak wali ya.
Orang itu kayak wali murid. Orang itu tampilannya kayak wali santri, kayak wali kelas. Ya, mungkin jenggotnya sampai sepuser. Ya, mungkin jilbabnya selebar pintu masjid ini, Masya Allah. Bukan itu menentukan nilai seseorang. Mungkin ketika dia ngajar, mohon maaf ya, rame, penuh masjid sampai nggak muat. Yang datang jamaah itu begitu banyak. Mungkin dia punya ilmu yang dia hafal, dia kuasai, retorikanya bagus, ya. Tapi yang jelas bukan di situ letak orang yang terbaik dalam pandangan Allah. Bukan dikatakan orang mukmin yang paling bagus adalah ketika berdakwah dihadiri oleh ribuan orang. Dialah orang yang paling berimannya benar. Dialah orang yang paling sempurna imannya. Bukan. Nggak ada hadis seperti itu. Orang yang paling sempurna imannya, paling sempurna tauhidnya, paling sempurna, paling kuat akidahnya. Karena dia dihadiri oleh banyak orang. Karena dia banyak karya-karya tulisnya. Wah, banyak sekali karya tulisnya. Bukan itu. Kata Rasulullah, orang yang paling sempurna akidahnya, imannya, tauhidnya, orang yang paling mulia akhlaknya. Nah, kita kejar ini ya, supaya kita mendapatkan predikat orang yang paling sempurna iman dalam penilaian Allah. Ya, kemudian yang ke-9, rumah makmur dan tambah umur. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik. Keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Umur ketaatan kita bertambah. Rumah kita makmur artinya rumahnya berkah. Yang ke-10 yang terakhir, orang yang berakhlak baik disebut sebagai manusia yang paling utama. Sebaik-baik manusia. Ya, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu telah ditanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyun nas afdal? Siapakah manusia yang paling utama? Manusia bagaimanakah yang paling utama? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, setiap orang yang hatinya mahmum. Orang yang hatinya mahmum dan lisannya benar, ucapannya tuh jujur, bukan bohong. Hanya dua Rasul mengatakan, manusia yang paling utama hatinya mahmum dan lisannya benar, jujur. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah, perkataan yang benar, jujur, kami ketahui apa maknanya. Lantas apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Maka beliau mengatakan, hati yang mahmum itu adalah hati yang bertakwa dan bersih. Tidak ada dosa dan kezaliman padanya, tidak ada kedengkian dan hasad. Coba kita lihat jawaban Rasul ini, hati yang bertakwa dan bersih itu bagian dari akhlak. Tidak ada dosa dan kezaliman, dia mampu menjauhi berbagai macam dosa dan kezaliman, berarti dia punya kesabaran untuk menjauhi dosa. Berarti itu apa? Akhlak. Tidak ada hasad dan dengki, itu apa? Akhlak. Hatinya bersih, hasad dan dengki tidak ada. Semua ini berkaitan dengan akhlak. Hati yang bertakwa dan bersih. Nggak mungkin kita memiliki hati yang bersih, qalbun salim, hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang mudah diajak taat kepada Allah. Nggak mungkin kita miliki tanpa adanya akhlak yang mulia. Makanya kita minta kepada Allah ya, agar Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mencontohkan, Allah mahdini li ahsanil akhlak fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling baik. Tunjukkan, berikan hidayah kepadaku ya Allah ya, kepada akhlak yang paling baik, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya kecuali Engkau. Kemudian ya Allah, jadikan aku termasuk dari orang-orang yang memiliki ya akhlak yang baik ini, karena tidak ada yang bisa menunjukkannya kecuali Engkau. Ya Allah, jadi jauhkanlah aku dari akhlak yang tidak baik, karena tidak ada yang mampu menjauhkannya dariku selain Engkau. Atau mungkin doa yang berikutnya ya, Rasul mengatakan juga, Allahumma ahsanta khuluqi fa ahsin khalqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi kita minta nih kepada Allah ya, senantiasa doa tentang masalah akhlak. Kalau sudah akhlaknya beres, insya Allah agama kita pun menjadi lebih baik. Lebih baik akidahnya, ibadahnya, hablum minallahnya, hablum minannasnya. Menjadi modal terbesar untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, demikian sampai di sini barangkali. Mungkin ada pertanyaan? Saya persilakan.
Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. Oh ada. Selalu ibu-ibu yang nanya ya. Kalau ikhwan jarang bertanya karena sudah baik akhlaknya. Yang pertama, apa hukum sholat yang gerakannya salah? Sujud tidak sesuai dengan tuntunan. Oh ini berbeda tema ya. Apa hukum sholat yang gerakannya salah? Sujud tidak sesuai dengan tuntunan, haruskah mengulang sholatnya lagi ketika diingatkan? Seperti apa salahnya itu? Kalau salahnya fatal, mengakibatkan ya meninggalkan rukun sholat, maka tentunya harus diulang kembali, karena sholatnya tidak sah. Niatnya mungkin ikhlas karena Allah, tapi tata cara ibadahnya keliru, yang mengakibatkan dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Ya, karena meninggalkan salah satu rukun sholat tidak sah. Atau di hadis disebutkan bahwa ada orang yang 60 tahun sholat tidak mendapatkan apa-apa. 60 tahun loh sholat, nggak dapat apa-apa dari ibadahnya. Yang pertama, dia menyempurnakan ruku tapi tidak menyempurnakan sujud. Atau dia menyempurnakan sujud tapi tidak menyempurnakan ruku. Cara rukunya salah, cara sujudnya salah. Ibadahnya sah. Meskipun ya cara sujudnya dan rukuknya salah. Tapi pahalanya nol. Selama 60 tahun. Jadi kalau dikatakan tidak sah, kalau meninggalkan, nggak ruku dia sholatnya. Berdiri aja terus. Nggak ruku, ya berarti nggak sah. Atau dia nggak sujud, nggak sah. Kan ini rukun sholat kan. Tapi ada orang yang ruku juga, sujud juga. Semua gerakannya yang berkaitan dengan rukun-rukun sholat dia kerjakan. Tapi caranya salah. Rukunya sembarangan. Tangan ini seharusnya kan ditaruh di atas lutut. Tapi dibawanya dikasih ke bawah, ke mata kaki. Dia mungkin senam. Atau mungkin kita lihat di masjid ya, ada orang yang ruku ternyata telapak tangannya ditaruh di atas paha. Sehingga enggak siku-siku dia. Tangannya ini taruh ke paha. Jadi tidak benar. Melengkung jadi dia ketika ruku. Ya, dia ruku tapi cara rukunya salah. Rukunya ya menyebabkan dia sah sholatnya karena rukunya ada. Cuman cara rukunya salah menyebabkan dia tidak dapat pahala. Ya, kalau memang seperti ini maka diulang lagi lah supaya dapat pahala kan. Dan ada juga orang yang sholatnya cepat-cepat. Di zaman Rasul sudah ada itu. Sholatnya mematuk cepat sekali. Dan Rasul melihat kalau orang ini mati di atas cara seperti ini sholatnya, kata Rasulullah, tidaklah dia mati melainkan di atas kesalahan dan tidak di atas ajaran Muhammad SAW. Rasul mengatakan kalau dia mati dalam kondisi seperti ini cepat sekali dia tanpa tumak nina ya, naik lagi berdiri lagi tanpa tumak nina. Rukuknya ada, sujudnya ada, tapi nggak ada tumak nina. Tanpa tumak nina, kata Rasulullah, kalau dia mati dalam kondisi seperti ini maka tidaklah dia mati melainkan tidak di atas ajaran Muhammad SAW. Ya, maka sholatnya sah tapi meskipun dia rukuk dan sujud pahalanya tidak ada. Ya kecuali kalau dia nggak rukuk sama sekali, nggak sujud sama sekali, maka ini batal sholatnya ya. Maka kalau emang betul salah gerakannya sebaiknya sholat lagi supaya pahalanya ada. Ya kita bukan sekedar sholat tapi juga pengen adanya pahala, jangan sampai sia-sia. Bagaimanakah akhlak sebagai istri agar dicintai suami dan agar suami taat ibadah kepada Allah? Ya, bagaimana akhlak sebagai istri agar dicintai suami? Ya gampang. Istrinya taat kepada Allah. Suami akan mencintainya, semakin mencintainya karena cintanya karena Allah. Semakin istri solehah, semakin taat kepada Allah. Semakin dia berikan pelayanan, perhatian, kepedulian, kebaikan kepada suami, lihat nanti suami pun akan mudah menyerahkan dompetnya. Ternyata isinya, dompetnya isinya kosong. Kosong duitnya nggak ada, tapi dikasih ATM-nya.
Ternyata ATM-nya antum seuzon aja. Bisa jadi ATM-nya ada duitnya banyak gitu loh. Jadi akhlak ya, bagaimana akhlak artinya hubungan istri kepada suami agar suaminya semakin mencintai istri itu gampang sebetulnya. Tinggal dia semakin taat kepada Allah, suami pasti akan semakin mencintai istri yang semakin taat, semakin benar, semakin memperbanyak ibadah kepada Allah. Yang kedua, si istri pun semakin memberikan pelayanan, ya, ketaatan, kepedulian, perhatian kepada suami. Selesai, suami akan semakin mencintai. Tunjukkan kesetiaan. Cinta itu butuh pembuktian. Cinta itu butuh kesetiaan. Cinta itu butuh keikhlasan. Cinta itu butuh dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena I love you, I love you. Itu nggak bermanfaat kalau nggak dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Mana suami pulang ternyata makanan tidak ada, rumah berantakan. Bagaimana suami bisa mencintai? Anak nggak diurus. Suami ketika minta hubungan nggak mau dikasih, alasannya pilek. Bagaimana suami akan mencintai istri seperti ini ya? Berikan haknya suami. Tanamkan kebaikan-kebaikan kepada suami. Insya Allah suami akan luluh hatinya dan semakin mencintai istri. Ketika suami berangkat bekerja, antar dia, cium tangannya, ya, kemudian tatap pandangan matanya, katakan jangan lama-lama mas, kalau sudah selesai urusan kembali lagi ya. Kenapa? Aku merindukanmu. Masya Allah. Akhirnya suaminya nggak jadi berangkat. Kita ke kamar aja ya. Iya, diantar sampai ke depan pintu rumah suaminya, bukan pintu gerbang perumahan ya. Sampai depan pintu rumahnya aja ya. Suami itu namanya suami, siapapun saya rasa sama ya. Saya mewakili para suami nih. Bahwa ketika mereka diantar sampai ke depan pintu rumah, ketika suami akan bekerja, berangkat jauh, suami itu merasa dihargai, senang sekali. Ini ibu-ibu harus tahu nih, kiat untuk mencari cinta dan mendapatkan cinta suami. Antar suami. Nanti ketika pulang juga disambut. Dicium tangannya, disambut ya dengan ceria wajahnya, dia pun wangi juga dengan pakaian yang bagus, suami menyukainya. Subhanallah, suami senang ketika disambut pulang itu. Tapi ternyata ini cuma pengantin baru doang. Ketika sudah 5 tahun, 10 tahun, apalagi 20 tahun, nah kadang-kadang si ibu rumah tangganya nyuruh pembantunya, mbak, bapak pulang tuh bukain pintu. Yang buka pintu terus ketemu pembantu. Bu, besok itu lagi buka pintu ketemu pembantu. Pembantunya cantik juga. Pakai jilbab dia, cantik. Akhirnya lama-lama apa? Dari mata turun ke hati, cinta sama pembantu. Kenapa? Pembantunya perhatian dengan dia, selalu membukakan pintu atau tipa, cium tangannya dia kan. Iya, makanya istri itu antar ketika berangkat dan sambut ketika pulang. Itu diantaranya. Masih banyak yang lain. Kalau mau lengkapnya, yang bertanya ibu-ibu nih, kalau mau lengkapnya baca buku saya saja. Saya memiliki buku yang saya tulis, ya, tahun 2016, berarti 8 tahun yang lalu. Bukunya sudah tersebar di mana-mana. Judulnya 50 kiat bagi istri agar mendapatkan cinta suami. 50 kiat, ya, agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Ada 50 cara. Yang saya sebutkan tadi baru satu. Yaitu apa? Mengantar ke depan pintu, sambut dia ketika pulang. Baru satu. Ada 50 semuanya ya. Ibu-ibu baca bukunya, insya Allah diamalkan. Saya insya Allah merasa yakin bahwa setelah ibu pahami isi buku itu, dan ibu amalkan, jangan kaget ya. Ternyata suami semakin mencintai ibu. Dan akhirnya dompet-dompetnya pun dikasih kepada ibu. Meskipun isinya kosong. Ya, kemudian sampai jam berapa sih? 4:30 ya. Tadi kita mulai jam berapa? Jam 3 lewat. Ya, 1 jam ya, udah lebih.
Pak Ustadz, kami sadar bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah pintu sorga. Kami ingin untuk bakti kepada ibu kami yang saat ini sudah sepuh 88 tahun. Namun saat bersama beliau, kami sering kehilangan kesabaran. Karena perilaku dan ucapan ia yang kadang menyakitkan hati kami. Rasanya tidak sabar dan mengucapkan, mohon tipsnya Ustadz untuk bisa selalu sabar, mumpung masih diberikan kesempatan. Itu namanya ujian. Ibu sudah 88 tahun, ya begitulah orang tua kan. Mungkin kadang-kadang bawel, kadang-kadang dia nggak suka ini, nggak suka itu. Itu namanya ujian. Orang tua bisa bersabar menghadapi anaknya ketika kecil lebih dahsyat lagi. Masih bayi itu, dikit-dikit nangis, dikit-dikit BAB, dikit-dikit ini, dikit-dikit ini. Tapi orang tua sabar, tetap saja dia sabar untuk mendidik kita. Itu langkah kita. Ingat jasa dan pengorbanan ibu tadi yang paling utama. Ibumu, baru bapakmu. Kenapa kita nggak sabar? 88 ini mungkin perkiraan kita ya. Mungkin sebentar lagi meninggal dunia barangkali. 88 udah tua sekali. Ibu kita dari mulai di dalam kandungan, hamil. Berapa lama? Sampai melahirkan. Antara hidup dan mati. Darah berhamburan. Mendidik kita, merawat kita, menyusui kita. Puluhan tahun sabar. Malam-malam enak, tidur tiba-tiba nangis kita ini. Bangun dia, sabar buat susu. Sabar dia menyusui. Padahal ngantuk berat itu. Kita cuman baru, ya ibu ngomel begini, langsung kita dongkol, jengkel. Bagaimana nih gak sabaran? Sabar, ibu saja sabar kepada kita. Kenapa kita gak sabar sama ibu kita? Ini pintu surga ini. Dan menjadi sebab Allah berikan ridho, rahman, ampunan. Musibah besar. Ibu ini ya merupakan orang yang paling kita berikan kebaikan sebetulnya ya. Ya memang, tapi memang begitu. Saya akui memang kadang-kadang ada orang tua yang membuat kita dongkol, jengkel. Kita udah baik-baik ya. Kadang-kadang mereka juga ya begitu. Mungkin karena sudah tua sekali. Mungkin mereka juga nggak sadar mengatakan kalimat itu atau berbuat seperti itu. Mungkin agak pikun-pikun dikit. Ya sudahlah, gimana lagi? Memang kondisi seperti itu berarti kita diuji dengan orang tua kita. Dan ini masih mending ini. Orang tuanya 88 dan Anda masih ingin berbuat baik kepadanya. Bersabarlah. Ingat tentang firman Allah, janji-janji ya untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Saya katakan mending, kenapa? Ini masih mending, kenapa cerita ini? Karena saya punya kisah yang lebih parah dari ini. Mau dengar kisahnya? Dekat rumah saya, ada orang tua usianya 84 tahun. Bapak-bapak ya, usianya 84 tahun. Saya ketemu di masjid. Dia tinggal di luar komplek perumahan saya, di daerah Depok, Kelapa II. Ketemu di masjid, biasa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, warahmatullahi. Dan saya sering kali berada di samping beliau ketika sholat berjamaah di masjid. Cuman biasanya kita nggak panjang-panjang ketika berbicara. Kali itu saya berbicara agak panjang, sampai bubar semua jamaah di masjid. Isya berjamaah di masjid 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, hari Jumat, ba'da Isya, sampai semua jamaah sudah selesai, tinggal kita berdua berdiri sama-sama. Bapak itu usianya 84 tahun. Saya tanya, Pak, Bapak tinggal di mana? Ya di luar komplek ini Pak, di situ. Oh, Bapak usianya berapa? 84. Kok nggak ditemani sama anaknya? Anak saya sudah nikah semua Pak Ustadz. Oh, berapa anaknya? Ada 6. Oh, Masya Allah. Anak saya 6, cucu saya 15. Cicit saya 5. Ya, anak 6, cucu 15, cicitnya 5. Masa di antara mereka semua nggak ada yang mengantar bapak ke masjid? Kan khawatir juga kan, 84 tahun. Meskipun kelihatan dia sehat, ya mata, telinga, jalan semuanya baik. Cuman ketika sholat dia duduk, nggak kuat berdiri lama. Tapi paling tidak ditemani lah. Karena subuh dia sendirian, isya sendirian, maghrib sendirian, pakai motor lagi. Motornya motor pinjaman lagi. Supaya bisa sholat ke masjid.
Karena kalau jalan kaki udah nggak kuat. Pinjam motor. Lalu Bapak tinggal di rumah sama siapa? Saya tinggal bersama sendiri. Dulu bersama istri. Tapi 7 tahun yang lalu istri saya meninggal. 7 tahun yang lalu istri saya meninggal, maka saya sekarang tinggal sendirian. Loh, Bapak sendiri di rumah sendirian, 84 tahun. Iya Pak Ustadz, anak gak ada yang menemani? Enggak ada, mereka sudah berkeluarga semua. Cucu gak ada mani? Enggak ada juga. Kalau Bapak kenapa gimana ini? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sehat. Ya, cuma saya pancing-pancing kan. Bapak dibantu gak sama anak untuk masalah kehidupan sehari-hari? Kadang dibantu, kadang tidak. Kadang makan singkong, kadang nggak makan juga. Hah? Kaget saya. Yang benar Pak? Iya. Semenjak istri saya meninggal 7 tahun yang lalu, saya dibuang oleh anak saya. 6 anak ini membuang bapak ini. 7 tahun yang lalu ketika istri masih hidup, anak masih lumayan sering ke rumah. Tapi begitu istri saya meninggal, saya tinggal sendirian di rumah. Maka saya dibuang oleh anak saya. Mereka jarang datang kepada saya. Dan saya pun jarang dibantu oleh mereka untuk makan sehari-hari di rumah. Ya Allah, kaget kan kita ya. Ada seorang bapak di sisa-sisa hidup terakhir, 84, pintu surga nih. Disia-siakan oleh 6 anaknya. Kita nggak terima seperti itu kan. Karena juga kita ini punya orang tua. Apalagi orang tua kita sudah meninggal dunia. Kita rindu untuk bertemu dengan mereka dan cinta dengan mereka. Kalau ada orang tua kita hidup lagi, yang sudah meninggal ini hidup lagi, tentunya kita peluk, kita cium, kita gendong mereka. Ini yang masih hidup kok disia-siakan. Subhanallah. 84 tahun. Ini kisah nyata ya. Anaknya tidak peduli. Kalau di sini kan ceritanya pertanyaan anak ini peduli, cuman kadang-kadang suka nggak sabaran. Ya perkuat kesabaran. Mumpung masih hidup ibu ini 88 tahun. Biasa begitu. Semuanya pernah mengalami, bukan Anda saja. Saya pun pernah mengalami ketika orang tua masih hidup dulu. Bahwa mereka kadang-kadang membuat kita dongkol, jengkel dan lain. Biasa itu. Itu namanya ujian, karena kita diuji oleh istri, diuji oleh suami, diuji oleh anak, diuji oleh orang tua. Hidup ini penuh dengan ujian. Sabar, perkuat kesabaran. Tapi kalau kita bandingkan dengan kisah bapak tadi, coba. 6 anaknya tidak peduli. Bukan hanya masalah datang tidak datang, untuk makan saja susah. Kemana anak ini? Pak, bapak mungkin tidak memberikan perhatian kepada anak. Maaf Pak ya, kok bisa anak berbuat seperti itu kepada bapak? Kata dia, Pak Ustadz, dari kecil saya sekolahkan mereka. Sampai besar, sampai berkeluarga. Sampai rumah mereka, 6-6-nya itu saya membelikan. Rumahnya mereka saya membelikan rumah itu. Rumah saya besar, di komplek perumahan sama seperti Bapak. Satu komplek kita dulunya. Oh iya, rumah saya besar, saya jual. Saya pindah ke rumah yang kecil. Nah, duit itu saya bagi kepada anak-anak saya yang berjumlah 6 orang. Saya belikan mereka semua rumah. Saya berbuat baik kepada mereka dari kecil. Sampai mereka nikah pun saya belikan rumah mereka. Tapi nggak tahu kenapa ya, kok mereka nggak suka sama saya. Saya punya salah pasti Pak Ustadz, karena manusia biasa. Tapi ya sudahlah, saya maafkan kesalahan mereka. Allahu Akbar, orang tua tuh lihat. Saya maafkan semua kesalahan mereka. Meskipun mereka jarang ingat kepada saya. Bahkan ada anak nomor 4, perempuan, udah 3 tahun nggak mau datang. Lebaran pun nggak datang. Padahal rumahnya depan. Depan, nggak jauh dari masjid. Itu rumahnya di situ. Nggak datang ke rumah saya udah 3 tahun. Lebaran pun nggak datang. 4 anak perempuan, 2 anak laki-laki. Saya tanya, kenapa Pak? Anak bapak yang perempuan nomor 4 nggak mau datang ketika lebaran pun nggak datang udah 3 tahun. Kata dia marah kepada saya karena saya ingin menjual rumah saya yang ada saat ini, yang kecil tinggal sedikit itu. Cuman 3 meter kali 8. Rumahnya kayak kos-kosan. Tinggal sendirian. Saya datang ke rumahnya, penasaran. Seminggu yang lalu. Rumahnya kecil kayak kos-kosan sendirian. Kipas, panas banget, luar biasa. Masuk langsung blong, kamar tidur sama WC-nya. Tinggal sendirian, subhanallah. Anak, padahal kalau anak ini masing-masing 250.000 aja ya. Kalikan 6 berapa? 1,5 juta sebulan. Cukuplah untuk bapak ini. 2,5. Apalagi mereka bisa ngasih 500.000 per bulan. Tapi ternyata kadang ngasih, kadang tidak. Itu kan sedih jadinya. Biar bagaimanapun anak itu kan hasil dari orang tua juga. Mereka hidup dari mana dulunya?
Ini bapak loh, bukan berarti boleh disia-siakan. Apalagi ibu, ibumu. Lebih daripada bapak. Orang yang lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Kita yang nggak punya orang tua saat ini, barangkali sudah meninggal dunia kan. Kalau mereka andai kata hidup kembali, saya katakan, wah langsung kita peluk, kita cium, kita gendong. Kenapa? Karena rindu. Kita berasa banget itu kalau sudah tidak punya. Baru kita berasa banget dengan orang tua itu, bukan main, rindu dan cintanya itu keluar begitu besar. Tapi begitu mereka masih hidup kayaknya biasa-biasa aja. Nanti ketika tidak ada baru kita menyesal. Maka jangan sampai menyesal nanti. Nyesal di dunia, nyesal di akhirat. Perkuat kesabaran. Ini orangnya lebih, apa? Yang saya ceritakan tadi Bapak tadi, lebih parah ujian yang dia terima. Anaknya tidak mengurusnya. Padahal anak dia paling bontot, nomor 6 tuh perempuan, tinggalnya di samping rumah dia. Samping pas, mau makan pagi kayak nggak ditanya, makan siang gimana, ada makanan nggak ditanya juga. Ya sudah masing-masing aja. Jarang juga datang ke sebelah doang, tapi jarang. Saya katakan seburuk-buruk kesalahan Bapak apa sih? Tetap saja anak itu wajib untuk berbakti kalau memang ada kesalahan. Jangan dendam kepada orang tua. Ini akhlak loh. Mungkin mereka sholat barangkali. Sholatnya nggak diterima oleh Allah. Doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah. Taubatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena mereka durhaka sama orang tua. Orang yang durhaka sama orang tua, kata Rasulullah SAW, maka ibadahnya nggak diterima. Yang wajib maupun yang sunnah. Doa-doanya pun tidak akan dikabulkan. Di akhirat jelas mendapatkan siksa. Durhaka sama orang tua itu dibalas di dunia. Cash, tunai, kontan sebelum nanti di akhirat. Gak menunggu sampai di akhirat, di dunia akan dibalas. Apa salahnya 6 orang ini datang sesuai kemampuan, berikan perhatian, berikan pelayanan, sabar. Ternyata Bapak ini enak ketika bergaul dengan saya, bicaranya bagus. Dia juga bingung, apa salah saya ya? Kalaupun dia punya salah, ya sudah maafkan. Kamu kan dari mana asalnya? Rumah kamu juga semuanya dibelikan sama Bapak. Kamu dari kecil juga sekolah dari Bapak, sampai besar, sampai kuliah, sampai bekerja, dari Bapak semua. Kalaupun ada kesalahan Bapak, apa sih? Ya sudah maafkan. Bapaknya saja mengatakan, saya maafkan semua kesalahan anak saya, Pak Ustadz. Saya doakan mereka supaya mereka semakin dekat ke agama. Ya, jadi ini cerita tersampaikan akibat dari pertanyaan ini. Jadi cuma ibu 88 tahun sudah sepuh, ini 84. Ya sudahlah, saat-saat terakhir ya, kita bersama mereka, maka jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku yang bisa mendatangkan murka Allah. Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Jangan mengucapkan kalimat atau kesel dongkol ya, mungkin tiba-tiba secara naluri ya, namanya kita manusia kan, mengurusin orang tua kadang-kadang ini, ya sudahlah kita segera istighfar, segera ucapkan ta'awud, a'udzu minasyaitonir rajim, mungkin bisikan setan ya, tapi kita kembali lagi minta maaf ya, minta maaf dan minta mereka mendoakan kita, karena doanya orang tua itu mustajab. Talatu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia, kalau mereka berdoa kepada Allah maka mustajab doanya. Pertama, kata Rasulullah, da'watul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Itu mustajab. Yang kedua, doanya orang yang sedang musafir. Yang ketiga, doa orang yang sedang dalam kondisi terzolimi. Ya, makanya beruntunglah antum. Kalau orang tua masih hidup ya, masih ada, kita bisa bertemu dengan mereka, dan kita bisa berbuat baik kepada mereka, dan kita bisa juga mendakwahi atau memperbaiki mereka, mumpung mereka masih hidup. Kalaupun mereka membuat kita kesel segala macam, ya biasa itu. Tidak ada orang tua yang steril dari dosa. Mana ada orang tua yang seperti malaikat? Mana ada orang tua seperti Nabi dan Rasul? Ya, maka sabar saja, ini ujian. Ada orang diuji dengan teman di kantor, ada orang diuji dengan sakit mungkin, barangkali diuji dengan hartanya, ada orang diuji dengan orang tuanya. Macam-macam ujian di muka bumi ini. Maka bersabarlah, apalagi orang tua ini, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan kita dibandingkan manusia-manusia yang lain. Ya.
Masih ada beberapa pertanyaan nih. Kayaknya ada yang panjang-panjang juga, satu halaman full ya. Subhanallah. Sabar ya. Pak Ustadz itu suruh sabar. Ujian Pak Ustadz. Pinter jawabnya ya, dibalikin begitu. Siapa yang tadi jawab tuh? Nanti anak kasih hadiah deh. Siapa tadi? Berapa nomor rekening antum? Ustadz, kenapa saya takut dengan ketinggian? Umpamanya naik jembatan flyover atau naik pesawat, saya takut. Atau di kapal laut, takut juga jatuh. Apakah saya termasuk tidak yakin dengan iman dan akhlak? Padahal saya ikut kajian, terus-menerus saya ikut kajian. Mohon nasihatnya Ustadz. Takut dengan ketinggian. Ada di pesawat, takut. Naik kapal laut, takut. Di jembatan flyover, takut. Ya sama, saya juga takut. Kenapa? Manusiawi kan? Takut dengan ketinggian di bawah, kelihatan gimana kalau jatuh ini. Manusiawi. Itu takut yang lumrah ya. Tetapi bukanlah rasa takut itu menjadikan kita terus-menerus berada dalam kondisi yang tidak tenang. Setelah awalnya saja mungkin tinggi sekali takut. Setelah itu kita ingat kepada Allah. Ya sudah, ingat kepada Allah itu menjadikan kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah itu menjadikan hati menjadi tenang. Ya. Jadi andai kata pun kita sudah melihat kondisi, andai kata nih, na'udzubillah ya, jatuh dari pesawat. Ya sudah, takdir Allah itu menjadikan kita tenang. Iman kepada takdir. Iman kepada apa yang Allah putuskan. Karena itulah yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi dengan mati seperti itu, Allah menilainya mati husnul khotimah. Meskipun kita tidak ingin mati seperti itu. Tapi andai kata terjadi gimana? Ya sudah, terima saja. Itu menjadikan kita tenang. Iman kepada takdir bahwa semua yang terjadi itu pasti terjadi dengan izin Allah. Satu lagi barangkali ya. Ustadz izin bertanya, tepat di bulan ini, bulan Oktober, seseorang yang pernah berjanji ingin menikahi saya. Dia akan menikah dengan wanita lain. Hah? Seseorang yang pernah berjanji ingin menikahi saya, tapi dia menikah dengan wanita lain. Ada nggak orang di sini? Aku aja deh. Dulu kita sepakat berpisah karena Allah, agar terhindar dari dosa pacaran. Dia berjanji ingin menikahi saya, tapi dia mengingkari janjinya Pak Ustadz. Bagaimana cara saya bisa ikhlas dan sabar? Sedangkan bab ikhlas adalah bab yang sulit. Ya. Jadi ada ikhwan yang menjanjikan ingin menikah dengan akhwat ini. Tapi mereka akhirnya berpisah sepakat karena Allah supaya tidak timbul dosa. Kan nggak boleh pacaran ya. Akhirnya mereka sepakat, sementara mungkin kita pisah dulu deh. Kita jangan pacaran ya. Nanti ketika sudah oke, berjanji kan dia ingin menikahi saya. Pada waktunya kita langsung saja nikah. Ya, supaya tidak timbul dosa nih. Karena kalau pacaran kan dosa ya. Ditunggulah sama si akhwat ini. Kapan dia melamar? Kapan dia masuk? Ternyata dia diam-diam nikah sama yang lain. Begitu patah hatinya akhwat ini. Hatinya patah-patah. Ya, dan bagaimana untuk ikhlas dan sabar? Ya sudahlah. Ya, mungkin memang awal-awalnya sempat kecewa ya. Kan ternyata ikhwan ini enggak memenuhi janjinya. Udah janji loh. Kenapa dia tidak memenuhi janjinya? Ya sudah, berarti bukan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Berarti bukan jodohnya. Kita cari lagi jodoh yang lain. Berarti mungkin bisa jadi ikhwan ini memang tidak baik bagi Anda. Buktinya dia ingkar janji. Ingkar janji berarti akhlak yang buruk. Berarti dia bukan orang yang baik akhlaknya. Sedangkan seorang laki-laki, kata Rasulullah apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya, bagus akhlaknya, tuh disebutkan agama dan akhlak. Bagus dua-duanya, maka nikahkan dia, si laki-laki itu dengan putrimu. Syaratnya dua untuk laki-laki. Agamanya bagus, akhlaknya bagus.
Nah di sini dia ingkar janji kan. Berarti akhlaknya nggak bagus. Berarti jangan Anda nikah dengan dia, bagus juga itu. Ketahuan kan ternyata dia akhlaknya buruk, ingkar janji. Kalaupun dia mau menikah lagi dengan yang lain, seharusnya kan dia kasih tahu, mohon maaf ya, saya ternyata tidak jadi nikah dengan kamu, saya nikah dengan yang lain. Kasih tahu. Ini kan diam-diam ketahuan. Ternyata dia menikah dengan yang lain. Berarti akhlaknya buruk ini. Alhamdulillah Allah tampakkan kepada Anda buruknya akhlak ikhwan tersebut. Berarti Anda harusnya bahagia. Untung saya nggak nikah dengan dia. Nah begitu seharusnya. Nah Allah tampakkan akhlak buruknya. Mengingkari janji itu perbuatan sifat orang munafik. Kalau berbicara dusta, ingkar janji dan tidak amanah, itu sifat orang munafik. Orang munafik itulah orang-orang yang buruk akhlaknya. Jadi demikian ya. Jadi bersyukur kepada Allah seharusnya. Jangan berlama-lama dalam patah hatinya, berkeping-keping bahkan Masya Allah ya. Dan akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum, mati aja deh, bunuh diri segala macam. Nggak usah. Banyak ikhwan yang lain yang Anda bisa nikahi, yang pilih agamanya dan akhlaknya yang mulia. Ya ikhlas dan sabar. Kenapa? Karena ini semua terjadi pasti dengan izin Allah. Dan Allah tentunya yang lebih tahu mana yang lebih baik untuk Anda. Alhamdulillah Allah bongkar sifat buruknya. Ternyata dia ingkar janji. Itu merupakan sesuatu kebaikan buat Anda. Coba kalau terjadi pernikahan dengan dia. Anda nggak tahu sebenarnya siapa dia. Ternyata akhlaknya semakin buruk. Nah, menyesal di kemudian hari kan. Nah, dengan seperti ini karena dia ketahuan akhlaknya buruk, berarti ini suatu kebaikan sebetulnya. Syukuri apa yang sudah terjadi dan tetap minta kepada Allah ya, bersabar meminta jodoh yang lebih baik dibandingkan ikhwan tersebut. Ya, sampai di sini barangkali ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sekali lagi ikhwan dan akhwat, baca kembali ya artikel yang sudah kita bahas tadi dan silakan di-share, diberikan kepada teman-teman kita, saudara kita, siapa saja, dan sampaikan bahwa ini merupakan hal yang sangat luar biasa menguntungkan. Berbahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan sebab apa? Karena memiliki akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia, cermin baiknya iman seseorang, cermin baiknya ibadah seseorang. Dan nanti di akhirat mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sorga Firdaus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.